Untuk video kali ini saya akan berbagi kegiatan dalam merawat tanaman cabai. Seperti di minggu-minggu sebelumnya, perawatan yang saya lakukan yaitu berupa pemupukan dan penyemprotan pestisida. Di awal perawatan saya akan mengaplikasikan pupuk kalsium karena agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, tanaman membutuhkan nutrisi yang seimbang sesuai kebutuhan. Nutrisi bagi tanaman atau unsur hara dibedakan menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Ada beberapa unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Keenam unsur hara tersebut dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang cukup, tidak kekurangan dan tidak pula berlebihan. Adapun salah satu unsur hara yang dibutuhkan tanaman adalah kalsium. Unsur kalsium mempunyai peranan yang cukup penting bagi tanaman dalam pertumbuhan maupun kesehatan fisik tanaman. Kekurangan kalsium akan menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit. Untuk mencegahnya dilakukan pemupukan kalsium. Salah satu hal penting yang diperhatikan yaitu dosis dalam penggunaan pupuk ini. Untuk 1 liter air gunakan 10 gram pupuk kalsium. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat setelah melakukan pengocoran pupuk kalsium, seperti mempercepat pertumbuhan daun dan batang tanaman, meningkatkan jati hijau daun, dan yang terpenting yaitu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Setelah melakukan pengocoran kalsium, perawatan selanjutnya yaitu penyemprotan pestisida. Jika di minggu sebelumnya penyemprotan yaitu fungisida skor dan demolis, maka di minggu ini aplikasi fungisida ditan dan curakron. Sebagaimana di video-video sebelumnya, pengaplikasian atau penyemprotan fungisida ataupun insektisida dilakukan secara bergilir. Hal ini bertujuan untuk menghindari resistensi atau adanya kekebalan di satu hama. Biasanya pengaplikasian pestisida dan fungisida dilakukan secara terpisah. Yang saya lakukan yaitu di hari Minggu menggunakan fungisida dan di hari Rabu menggunakan insektisida. Namun untuk minggu ini karena beberapa kesibukan yang saya tidak bisa tinggalkan dan akhirnya saya tidak sempat melakukan secara terpisah, maka kali ini penyemprotan akan saya lakukan secara bersamaan atau dengan cara dicampur. Mengkombinasi beberapa jenis pestisida sekaligus dalam sekali aplikasi memang telah menjadi kebiasaan umum rekan-rekan para petani. Alasan yang paling sering terjadi yaitu karena di lapangan seringkali tanaman mengalami beberapa ancaman sekaligus, seperti serangan beberapa jenis hama disertai dengan adanya serangan jamur. Hal ini tentu membuat para petani akan cukup kerepotan jika harus melakukan penyemprotan secara berganti-ganti antara 2 atau lebih insektisida atau fungisida. Kombinasi pestisida yang tepat tentu akan menimbulkan efek yang cukup nyata pada tanaman. Sedangkan kombinasi yang tidak tepat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara satu pestisida dengan yang lainnya, yang bersifat saling melemahkan dan tentunya pemborosan biaya.
Oleh sebab itu, penting untuk memahami beberapa ketentuan sebelum melakukan kombinasi pestisida. Salah satunya yaitu tidak mencampurkan pestisida yang berbahan aktif sama, seperti mencampur insektisida abamectin merek A dengan abamectin merek B. Selain itu, diperlukan untuk mengenali cara kerja pestisida itu sendiri. Untuk mengetahui cara kerjanya, biasanya bisa dilihat di label kemasan pestisida tersebut. Setelah mengetahui, maka tidak dianjurkan untuk mencampur beberapa pestisida yang mempunyai cara kerja yang sama. Untuk selanjutnya yaitu pengaplikasian fungisida Titan dengan dosis kurang lebih 6 gram per liter. Untuk insektisidanya digunakan Curacron dengan bahan aktif propenofos dan dosis kurang lebih setengah gram atau setengah mili per liter air. Dan sebagai perekat, untuk menambah daya tempel pestisida yang kuat pada tanaman, saya gunakan Mama Lemon. Selanjutnya yaitu pengaplikasian pupuk NPK dengan cara ditabur, yaitu dengan cara melubangi tanah dan kemudian pupuk ditabur di lubang tersebut. Memang selain ditabur, bisa pula pemupukan dilakukan dengan cara dikocor, dan kedua cara ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan cara ditabur, pupuk bisa langsung digunakan, tidak perlu dilarutkan. Namun penggunaan pupuk cenderung lebih boros dan penyerapan tanaman cenderung lebih lama. Sedangkan pemupukan dengan cara dikocor mempunyai kelebihan, yaitu lebih hemat waktu dan tenaga, pemupukan lebih merata, dan pupuk akan mudah diserap tanaman. Namun kekurangan yaitu pupuk rentan terjadi penguapan disebabkan sinar matahari dan pencucian oleh air hujan. Jadi setiap cara ada kelebihan dan kekurangannya, tinggal kita bisa memilih sesuai kondisi dan situasi di lapangan. Selamat mencoba para petani, terima kasih telah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.